Boba Time Show. The Boba Time Show. Dulu manap itu harus naik ke atas untuk mencapai tangga nira. Nah, proses naiknya juga itu susah banget, Pak. Ya, ini umurnya berapa tahun kira-kira pohon segede gini? Berapa ya? Ada 15 tahun lah. Nah, jadi setelah sudah dipanen air niranya, lalu dimasukkan ke dalam wajan, nah, terus dimasak selama berapa jam, Pak? 5 jam apa? 5 jam. Halo Boba Ulik, balik lagi di The Boba Time Indonesia. Gimana? Udah pada nonton kan video sebelumnya? Nah, di video kali ini, The Boba Time Indonesia akan memberitahu cara mengolah gula aren. Yuk tonton sampai habis ya guys. Pak, untuk mencapai proses yang saat ini itu butuh waktu berapa lama dari proses pemasakan, Pak? Pemasakan sekitar 4 jam. Sekitar 4 jam, Pak ya? Kalau lancar, kalau nggak lancar 5 jam. 5 jam. Jadi itu harus diaduk terus-menerus, Pak? Iya, Sampai padat. iya. Iya, sampai Terus ini butuh berapa kilo nira, Pak? ini Nah, yang Bapak lagi saat ini bikin nih, Pak? kira-kira sekitar 3 kiloan ini. 3 kiloan ya? Iya. Dapat ambil 3 kali. Yang ini Bapak sedang melakukan proses apa, Pak? Namanya, Pak? Ini ngambil gula semutnya ini. Oh, lagi bikin gula semutnya, Pak ya? Iya. Nanti kalau udah jadi berarti dicetak, Pak ya? Apa gimana? Enggak, Langsung dikirim? langsung kirim Oh. pakai itu karung. Dimasukin karung. Dulu mah dicetak. Oh iya, sekarang langsung dimasukin ke dalam karung, Pak ya? Tahun berapa ya? Tahun 89 baru di gula semut. Yang dulu mah dicetak. Sampai ini gula gandum. Bapak sendiri sebagai pengolah nira menjadi gula semut ini udah berapa lama, Pak? Di tahun 89 Dari tahun 89, Pak ya? sekarang. Wah, Pertama saya kawin tahun 80. tahun 80. 82 punya anak satu. Nah, 88 sekitar 88 lah. Tahun 88, Pak ya? Dia mulai nyadap. Sampai sekarang sampai anak dua teh udah tingkat SLA gitu. Udah saya Selesai ya. hasil gula. Hasil gula. Tapi nggak bisa kuliah ya. Iya. Sederhana. Sebetulnya kalau untuk industri gulanya sendiri itu sudah dilakukan turun-temurun dari kedua orang tua saya, itu sudah puluhan tahun. Cuma untuk dilegalkan secara gula semut seperti halnya saat ini dimulai dari tahun 2019. Itu berdirinya si industri gula semut di sini tahun 2019. Kalau untuk proses produksinya sendiri sebetulnya sangat panjang. Itu dimulai dari para petani aren atau kita mengenal para penderas. Si penderas itu melakukan menderas si pohon aren, sama mereka dari proses tetesan air nira diolah menjadi gula semut. Waktu sadapnya kapan tuh, Pak, biasanya, Pak? Pagi atau sore atau siang? Sekitar jam 3 Pagi. jam 2. Oh, sore jam 2 Ya. sampai jam 3, Pak ya? Ya. Pakai rarunya itu apa? Tangkal manggis. Kalau nggak pakai raru, asam. Tetap
tapi kandungan air masih tinggi dan bergranul. Itu masuk ke tempat pengolahan kita, ke rumah industri di sini, diproses lebih lanjut, sortasi, dikeringkan dengan oven sehingga sisa air 2-1%. Seperti itu, Pak. Jumlah petani yang ada di bawah naungan saya kurang lebih ada 300 petani, Pak. Untuk jumlah produksi setiap hari oven sini atau para pegawai di sini mengerjakan kurang lebih dapat per hari 2 ton. 2 ton untuk gula semut kering yang betul-betul sudah siap jual. 2 ton per hari. Target market sebetulnya yang paling besar itu masih penjualan domestik, Pak, atau dalam negeri, seperti ke beberapa industri makanan dan minuman. Cuma kita pun sudah beberapa kali lakukan ekspor ke luar negeri, seperti ke Jerman dan ke Brunei. Kalau untuk kuantiti ekspor itu nggak banyak, Pak, dan itu jarang. Kita lebih besar penjualan domestik. Kalau untuk ekspor rata-rata sekitar, dan itu nggak kontinu setiap bulan ya, sangat jarang sekali. Paling sekali ekspor kita ngambil FCL, full container load, kurang lebih di angka 15 ton. Ya, seperti kalau untuk alat di sini mungkin yang paling utama itu ada oven. Itu oven untuk melakukan pengeringan ya. Dalam artian si gula dari petani kan dalam keadaan kandungan basah, kandungan airnya masih tinggi basah. Kita masukkan ke dalam oven dengan suhu 150 derajat Celcius. Itu kita di oven selama 30 menit, Pak. Setelah kita uji, maka hasilnya akan menyisakan gula semut yang kering, sisa kadar air 2-1%. Itu satu oven. Yang kedua ada mesin sortasi. Setelah di oven itu, si tingkat granul kan masih beragam. Kita kan ingin mendapatkan yang MEF 16. MEF 16 setelah dari oven, itu dilakukan pengayakan. Itu memisahkan antara yang masih kasar dengan yang halus. Itu mesin pengayak. Ada juga mesin penepung. Yang tadi setelah diayak, itu kan ada granul. Itu kita akan tepung, Pak. Setelah ditepung, akan dikembalikan ke gula semut basah, diendapkan 1 malam, esok harinya kita oven kembali. Seperti itu siklusnya. Nah, kebetulan, kalau ini ya, secara teknis kami kan terletak di perkampungan, Pak, pegunungan. Itu listrik. Terkadang mati lampunya di sini sering, Pak. Dan dia nggak dalam hitungan menit, setengah hari, bisa full 1 hari. Kenapa? Karena kan ke gunung. Ada angin kencang, hujan deras, dia mati lampu. Ketika mati lampu, kami nggak bisa produksi. Itu yang paling sering terjadi kendala. Mau beli genset, itu cukup tinggi biayanya. Kalau manfaat kalau dari segi medis ya, secara kesehatan tentu dia akan lebih sehat ketimbang gula-gula yang lain. Asalkan gula arennya masih tetap murni. Ada bisa juga buat diet misalkan. Atau kalau buat industri rumahan bisa menjadi pemanis. Ibu-ibu masak bisa menggunakan gula. Atau industri minuman. Itu kalau segi manfaatnya. Secara medis memang untuk kesehatan, Pak. Oh iya, untuk kita mendistribusikan si gula itu banyak ke beberapa restoran dan ke beberapa industri minuman. Dan yang diantara industri minuman yang paling terbesar yaitu ke The Boba Time Indonesia. Itu di bawah naungan PT Langit Group. Tentu harapan saya sebagai pemilik, dan bukan hanya harapan saya tentunya di bawah, karena saya punya petani binaan sekitar 300 orang tadi, harapan saya akan terus berkembang si gula ini, karena bukan hanya untuk kepentingan saya personal, tapi banyak orang di belakang saya memang membutuhkan industri ini tetap berjalan dan terus berkembang. Gimana Boba Olik? Sekarang udah tahu kan gimana cara mengolah gula aren? Buat kalian pecinta boba, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk The Boba Time Indonesia. Di balik segelas brown sugar boba milk dan minuman lainnya yang mengandung gula aren, terdapat banyak cerita menarik. Mulai dari perjuangan Pak Dul Manaf mengambil cairan nira pada pohon yang cukup tinggi, dan juga Pak Asep yang merangkul ratusan para petani untuk perekonomian daerah tersebut. Ingin The Boba Time Indonesia memberikan edukasi lebih banyak lagi untuk kalian. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Pantengin terus The Boba Time Indonesia.